Jadi Umar bin Khattab mengantarkan pemuda yang nangis terus ke baginda Nabi. Ya Rasulullah, dia juga menangis. Ini ada seorang pemuda di luar yang menangis terus. Mana suruh masuk? Saya masuk. Ditanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, dosa saya itu besar sekali. Kira-kira sebesar 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Besar mana? Lebih besar lagi ya Rasulullah. Terus gunung yang begitu besar, lebih besar lagi ya Rasulullah." Kemudian tanya lagi, "Kira-kira kursinya Allah besar mana dosamu?" "Besar dosa saya ya Rasulullah. Arsy-nya Allah lebih besar saya ya Rasulullah." "Coba ceritakan." Dia malu. Kemudian ditekan oleh Rasulullah, dia menceritakan, "Ya Rasulullah, saya ini 7 tahun, profesi saya adalah mencuri kain kafan. Jadi ini tadi misalnya ada yang meninggal dunia, malainya diambil. Besoknya ya dicuci, dijual. Itu terus selama 7 tahun. Nah, pas saat tadi malam itu saya mencuri kain kafan, ini adalah anak gadis orang Ansor. Baru beberapa langkah ya, setan bisik saya, kembali lagi untuk disetubui. Setelah kainnya kafan itu diambil, terus disetubui. Nah, disetubui dengan inilah izinnya Allah. Ya. Wanita ini yang masih gadis ini tadi bisa berdiri bicara. "Ya fulan, engkau akan mendapat laknat dari Allah, dimasukkan ke dalam neraka karena engkau telah meninggalkan saya ya di tengah-tengah mayit ini dalam keadaan telanjang. Dan yang kedua, meninggalkan saya juga dalam keadaan junub karena memperkosa itu tadi, ya diperkosa itu tadi." Akhirnya dia ingat terus, nangis, yang ngadap Umar nggak berani memutuskan diterima atau tidak ngadap Rasulullah. Rasulullah tahu bahwasanya dosanya sebesar itu ya, sudah mencuri kain kafan ya, anak gadis ini kemudian disetubui, dijinai. Akhirnya Rasulullah marah, "Hei orang fasik, keluar dari rumah saya." Orang fasik ini akhirnya keluar, pemuda ini keluar ya. Selama 40 hari 40 malam itu ya, dia itu bertobat kepada Allah, mencucurkan air mata itu sampai sudah tidak bisa lagi karena 40 hari 40 malam tadi. Akhirnya dia keluar terakhir kali 40 hari, minta kepada Allah, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada Nabi Muhammad bahwasanya tobat saya diterima. Kalau tobat saya tidak diterima, ya Allah, sudah saya petir dari langit." Setelah itu Allah memerintahkan malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi, dan bertemulah malaikat Jibril dengan Rasulullah. "Ya Muhammad, saya ingin tanya." "Ada apa Jibril?" "Apakah engkau yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk?" "Tidak, yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah." "Apakah engkau yang memberi rezeki tiap-tiap makhluk?" "Tidak, hanya Allah yang memberikan." Dan kemudian, "Apakah engkau yang menerima tobatnya seseorang?" Nah, seluruh umat manusia. Tidak, yang bisa memberikan taubat adalah Allah. Jadi kemudian Rasulullah dengan sahabat
mencari pemuda ini, ya kemudian menyampaikan bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi walaupun sebesar seperti itu, Allah pasti menerima taubatnya. Ya. Oleh karena itu, taubat harus diyakini dari hati, ya kan sering merasa bahwasanya dirinya itu penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesalahan. Kemudian diucapkan dengan lisan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Dosanya menurut Imam Ghazali, dosa yang paling tidak bisa diprediksi adalah dosa kepada manusia. Karena apa? Siapa tahu kita itu menyakiti tanpa sengaja, siapa tahu kita mengambil haknya, hartanya, dan yang lainnya. Ya, ini biasanya lebih banyak itu daripada dosa kepada Allah. Misalnya lupa sholat, ya. Nah, karena itu benar-benar tobat pasti Allah akan mengampuni. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Apa yang bisa saya sampaikan bisa kita ambil hikmahnya. Akhirnya intinya suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.